بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يا أيها الذين آمنوا iman sapa alladzina kuno ana sira kabeh qawamina iku pira-pira penegak lillahi karena Allah syuhada atur iku kang padha dadi saksi bil qisti kelawan adil wala yazlimanna lan aja mendorong temenan kum sira kabeh sana'anu qaumin apa gedeng ing kaum ala alla ta'dilu ing atase yen to ora adil sira kabeh adil sira kabeh wa utawi adil aqrabu iku cedhak li taqwa maring taqwa wa taqulan taqwa sira kabeh lan wedi sira Allah Inna Allah katamana Allah khabirun iku zat kang pas padha bima lan barang tak malu nang lakone sira kabeh wa janji Allah subhanahu alladzina ing wong akeh amanu kang padha iman sapa alladzina wa amilun lakone sapa alladzina as-solihati ing-ing amal saleh lahum iku kedue alladzina maghfiratun utawi ampunan wajrun lan ganjaran azimun kan gede waladina tiwang akeh kafir kang kafir sapa alladzina wa kadzabu lan durhake sapa alladzina bi ayatina lan pira-pira ayat lawan pira-pira ayat ingsun ulaika iku utawi monggo alladzina kafaru ashabul jannati iku pira-pira penghuni ashabul jahim ashabul jahim itu berat-berat penghuni neraka jahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qisti. Wahai orang yang beriman, jadilah kamu semua orang-orang yang menegakkan keadilan karena Allah dan jadilah saksi yang adil. Ya taqumu lillahi bil haqqi fi kulli ma yalzamukum al-qiyam bihi. Itu dengan menegakkan mendirikan kebenaran karena Allah dalam semua yang wajib kita tegakkan, yaitu melaksanakan taat kepadanya dan menjauhi semua larangannya. Kita juga diberitahu oleh Allah untuk menjadi saksi yang adil. Apabila kita diminta untuk menjadi saksi di pengadilan, maka kita harus menjadi saksi yang adil, saksi yang jujur, yang benar. Fala tasyadu bi amrin mukhalif lil waqi'. Maka janganlah kamu menjadi saksi dengan kesaksian yang tidak sesuai dengan kenyataan. Wa taqalifu masuratun fi nawaini ta'zim amrillah wa syafaqatu ala khalqillah. Kewajiban itu dalam diringkas menjadi dua. Yang pertama ta'zim amrillah, mengagungkan perintah Allah. Yang kedua asyafaqah ala khalqillah, mengasihi makhluknya Allah. Nah, kalimat kunu qawwamina
Jadilah kamu penegak keadilan. Itu isyarat pada takdim amrillah, mengagungkan perintah Allah. Sedangkan syuhada adillah, ini isyarat ilasani, isyarat pada yang kedua, yaitu kasih sayang kepada makhluk Allah. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Kebencian kepada satu kaum jangan sampai mendorongmu untuk tidak berlaku adil, terutama para penegak hukum, baik aparat kepolisian maupun para pengadilan, para hakim, jaksa penuntut umum dan sebagainya. Karena pengadilan itu, hakim itu dalam sebuah hadis Rasulullah SAW, hakim itu kakinya yang satu di surga, yang satu di neraka. Kalau dia berani berbuat adil, apapun risikonya, maka masuk surganya mudah. Tapi kalau dia tidak adil, dia mau menerima suap, sudah memenangkan yang banyak, dan maka pasti la yahmilannakum juhudu qaumin ala an tasulu alaihim wa tujarizul hadza fihim. Ini janganlah kebencianmu kepada satu kaum mendorongmu untuk berlaku tidak adil kepada mereka. Bali adilu fihim wa in asawanikum, tapi berbuatlah adil kepada mereka walaupun mereka berbuat jahat kepadamu. Bahkan walaupun yang berperkara ini seorang pejabat tinggi dengan rakyat jelantah, rakyat jelata dengan pemilik tahta, mengganggu adil tetap tidak berpihak kepada penguasa. Sebagaimana yang dicontohkan dalam beberapa kasus zaman dulu, yang dulu pernah saya sampaikan juga, Sayyidina Ali Karamullah, beliau seorang pemimpin negara, menantunya Rasulullah nanti. Suatu ketika beliau kehilangan baju besi, baju perang. Nah, baju besinya ini ditemukan oleh seorang Yahudi yang dilalah. Suatu ketika Sayyidina Ali sedang melihat harga-harga pasar, beliau ngecek harga di pasar, ketemu dengan seseorang yang membawa baju besinya mau dijual. Nah, maka disuruh, kok ini baju besiku bisa di tanganmu, gimana? Oh enggak, ini baju sendiri. Akhirnya lagi, atau daripada kita yang juga saya kita ke pengadilan. Akhirnya orang yang tidak setuju. Di pengadilan berhakim mereka walaupun kepala negara dengan rakyat biasa, bahkan Yahudi lagi ya, tetap didudukkan di tempat yang sama dan diperlakukan sama oleh Pak Hakim. Nah, kemudian Sayyidina Ali sebagai penuduh, sebagai menuduh bahwa baju itu milik beliau, maka beliau dipersilakan untuk menyampaikan tuntutannya. Maka beliau mengatakan bahwa ini baju besi saya berada di tangan orang ini, bapak ini. Apa betul Pak ini miliknya Pak Ali? Oh bukan, ini milik saya sendiri. Ya, Pak Ali bagaimana? Apakah Anda punya bukti? Buktinya itu ada ciri-cirinya, saya tahu cirinya. Wah, kalau cirinya saja ya tidak bisa diterima di pengadilan. Apakah
Bapak Ali punya saksi, ada saksinya. Siapa? Ya, Hasan dan Husain. Siapa itu? Ya, Bapak tidak tahu ya. Mereka adalah anak saya, anak saya. Mohon maaf di pengadilan kami tidak bisa menerima saksi seorang anak untuk orang tuanya. Apakah ada saksi yang lain? Tidak ada. Karena Bapak Ali tidak bisa memberikan saksi, maka pengadilan memutuskan bahwa baju besi ini adalah milik Bapak ini. Dengan keputusan itu, justru orang Yahudi tadi malah agung. Begitu adilnya Islam, walaupun saya orang kecil, orang biasa, bahkan beragama yang beda dengan Pak Hakim, bisa mengalahkan seorang kepala negara yang mulia. Akhirnya dia mengaku bahwa baju itu memang baju besi yang ditemukan beberapa hari yang lalu, dan pada hari itu juga dia masuk Islam. Terus baju ini serahkan kepada Sayyidina Ali. Setelah diterima, begitu gembira Sayyidina Ali dia masuk Islam, maka baju besinya dikembalikan kepada orang Yahudi tadi sebagai malah ya, nama alat baru, sebagai hadiah, dan ditambah seekor kuda berperang. Nah, setelah peristiwa itu beberapa hari kemudian ada perintah perang, dan mualaf dari itu juga ikut perang dan meninggal sebagai syahid di medan perang. Tiru berdakwahlah kalian bi antuwikum wa waliikum, terhadap siapapun, baik terhadap lawan maupun kawan. Kalau pengadilan kita sekarang ini kan enggak mungkin. Kalau kawan yang berbuat salah, walaupun besar salahnya, ya, tenang-tenang aja ya. Bahkan yang di penjara pun senyum-senyum. Penjara cuma pura-pura, di sana bisa bebas. Di kamar VIP bisa nonton film, bisa main game, masih bisa mengurus bisnisnya di luar. Nah, tapi kalau lawan, walaupun namanya benar, cepat langsung di penjara, akan kadang tanpa proses pengadilan. Dua orang bertakwa, keadilan itu lebih dekat kepada takwa. Wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Wa atallahu alladziina aamanu. Allah berjanji kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh, lahum maghfiratu wa ajrun 'azim, bagi mereka ampunan dan pahala yang besar. Dari iman dan amal saleh ini adalah dua hal yang harus berjalan bersama. Bagikan dua mata uang, dua sisi mata uang. Mata uang, sisi gambar yang sebelah dan yang sebelah ini harus menyatu. Kalau tidak menyatu, ya, yang sebelah ada tulisannya, ada gambarnya, yang sebelahnya kosong, ya nggak laku masuk uangnya. Ya, demikian pula iman tanpa beramal soleh, ya nggak laku. Ya, walaupun nanti orang yang beriman, walaupun seberat biji sawi atau seberat atom, nggak pernah berbuat soleh, berbuat baik, nanti tetap masuk surga, tapi di nerakanya kan lama. Amal soleh tanpa iman malah nggak dapat apa-apa sama sekali. Walladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina ulaika ashabul jahim. Dan orang yang kafir, yang tidak beriman dan mendustakan ayat-ayat kami, tidak percaya
dengan ayat dari kami dengan Al-Quran, maka mereka adalah calon-calon penghuni neraka jahim, calon jadi kalau tidak bertobat. Ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallahi 'alaikum idh hamma qaumun ay yabsutu ilaykum aydiyahum fakaffa aydiyahum 'ankum wattaqullaha wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ 12 نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. Ya ayyuhalladzina amanu kang padha iman sapa alladzina uzkuru ilinga sira kabeh nikmatallahi ing nikmate Allah alaikum ing atase sira kabeh idhamma nalikane nejo kaum sapa kaum ayam suku ing yen to mulurake sapa kaum ai ilaikum maring sira kabeh ai dihum ambir-biro tangane kaum fakar omongannya ke Allah sapa Allah ai dihum ing tangan-tangane kaum angkum saking sira kabeh wa taqulan biasa kabeh Allah wa 'ala Allah dan intasi Allah fal yatawakkal maka fisik pasrah fal yatawakkal maka fisik pasrah al mukminun sapa wong mukmin. Ya ayyuhalladzina amanu orang yang beriman ingatlah nikmat Allah yang dilimpahkan kepadamu, yaitu ketika suatu kaum hendak menyerangmu, ya, mengulurkan tangannya kepada mereka ingin bermaksud ingin menyerang kalian. Maka yang hukum. Lalu Allah menahan tangan mereka, menahan serangan mereka darimu. Sebab nuzulnya hadhihi ayat wajhani. Al-awwalu nazalat fi waqi'atil 'amma. Sebab turunnya ayat ini ada dua pendapat atau dua alternatif. Yang pertama, turun karena peristiwa yang umum, yaitu pada kaum musyrikin di awal-awal perjalanan Rasulullah SAW. Waktu itu kaum muslimin masih dalam kondisi lemah. Yuriduna infa'al balak wal qadwana bil muslimin. Mereka ingin menimpakan berbagai macam ujian, fitnah, pembunuhan, bahkan perampokan terhadap kaum muslimin. Tetapi Allah SWT melindungi kaum muslimin dari
kejahatan orang-orang kafir kaum musyrikin tersebut. Yang kedua, bahwa ayat ini turun pada peristiwa tertentu. Ini ada tiga poin. Yang pertama, nazalat fi sya'n Yahud min Bani Quraidah atau Bani Nadir. Bahwa ayat ini turun mengenai kaum Yahudi dari suku Bani Quraidah atau Bani Nadir. Yaitu pada suatu hari Sayyidina Rasulullah Muhammad SAW, Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Sayyidina Ali berlima, dakhalu alaihim, ya, mereka datang kepada kaum Yahudi itu, dan mereka telah berjanji kepada Rasulullah ala tarkil qital, berjanji untuk tidak memerangi kaum muslimin. Dan yang kedua, mereka siap membantu Rasulullah dalam membayar diyat. Ya, diyat itu apa? Tebusan, ya, tebusan terhadap dosa pembunuhan. Fatalaba minhum qardan li diyati rajulaini muslimaini aw mu'ahadaini qatalahu Amr bin Umayyah ad-Damri qata'an. Rasulullah SAW bersamai oleh Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali tadi meminta pinjaman kepada kaum Yahudi untuk membayar diyat karena terjadi pembunuhan oleh Amr bin Umayyah secara salah, di salah sasaran. Dikira orang kafir, tapi ternyata yang dibunuh ini orang Islam. Yang sebelumnya musyrikaini aw hadaini. Jadi Amr bin Umayyah mengira dua orang itu adalah orang musyrik atau orang kafir yang memusuhi, yang memerangi. Ternyata salah. Faqalu ijlis hatta nut'imaka wa nu'tiyaka ma turid. Ya, maka orang Yahudi mengatakan, udah, tunggu dulu, nanti biar saya kasih kamu suguhan dulu, dan nanti kami berikan apa yang kamu inginkan. Akhirnya mereka bersepakat untuk membunuh Rasulullah SAW dan para sahabatnya tadi. Faja'a Amr bin Jahash biraha 'azimah yaqraha alaihi sallallahu alaihi wasallam beberapa din. Ya, maka mereka bersepakat. Akhirnya Amr bin Jahash, seorang Yahudi, membawa lesung yang terbuat dari batu, diangkat mau dilemparkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'amsakallahu ta'ala yadahu, tapi Allah menahan tangannya sehingga batu lesung tadi diangkat tidak bisa lepas dari tangannya, antil. Fanazala Jibril alaihissalam wa akhbaru bidzalika faqau mabilhan ma'ashabi. Jadi belum sampai, ya, baru mau diangkat, maka langsungnya kandil di tangannya. Lalu malaikat Jibril turun dan memberitahu kepada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah bersama para sahabat tadi pulang. Kemudian yang kedua dari Qatadah, bahwa ayat ini turun mengenai satu kaum, yaitu Banu Sa'labah dan Banu Harith, yang ingin membunuh Rasulullah SAW dalam satu pertempuran. Fa'arsalu lahu Arabiyan liyaqtulahu bi batin nakhl wa dzalika Rasulullah dalam manzilah. Ya, maka kaum Yahudi tadi mengutus seorang Badui untuk membunuh Rasulullah SAW di daerah Batnun Nakhl.
Waktu itu Rasulullah SAW sedang beristirahat dan para sahabat juga beristirahat di tempat yang terpisah. Mereka berteduh di bawah pohon dan Rasulullah SAW menyentelkan, menggantungkan pedangnya di salah satu pohon dan beliau tidur di bawah pohon tersebut. Maka datanglah orang Badui tadi dan mengambil pedang Rasulullah, lalu dihunus pedangnya dan apa itu? Diacungkan, ya, diagak-agakkan, diacungkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sambil berkata, "Man yamna'ukum ini?" Ya Muhammad, man yamna'ukum ini? Muhammad, siapa sekarang yang akan menghalangimu dariku? Karena pedangmu ada di tanganku. Rasulullah langsung menjawab, Allah, 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 Allah yang akan melindungiku. Nah, dan pada saat itu juga malaikat Jibril turun dan menjatuhkan pedang dari tangan orang Badui tadi. Kemudian pedang diambil Rasulullah, gantian ya, Rasulullah yang mengacungkan pedangnya. Dan sekarang siapa yang akan melindungimu dari pedangku ini? Kapalah tidak ada yang bisa melindungimu kecuali belas kasihanmu. Nah, dalam satu riwayat akhirnya orang Badui tadi malah tunduk dan masuk Islam, mereka syahadat. Walaqad akhadallahu teman-teman mudut Allah mitsaq Bani Israil ing janjine Bani Israil. Bapak asal mutus insun minhum saking Bani Israil isnai asyara ing rolas naki banatane pemimpinnya. Wa qala lan jawab Allah subhanahu inni ma'akum. Ini satene ingsun ma'akum itu sertane sira kabeh. Lain apa pun yakti namun jumenengake sira kabeh. As-salata ing salat wa adaitun lan maringake sira kabeh. Az-zakata ing zakat wa amantum lan iman sira kabeh. Irusuli kan pira-pira utusan ingsun. Wa azzartum lan bila sira kabeh ing rusuli. Wa aqradtum lan utangi sira kabeh Allah qardhan kelawan utangan hasanan kang bagus lau kafiranna mongko yekti lebur temenan ingsun angkum sing saking sira kabeh sayiatikum ing pira-pira dosa sira kabeh walau firana lan yekti bakal lebokake temenan ingsun kok ing sira kabeh jannaten ing pira-pira swarga tajri kang mili minta dia saking isore jannah al-anharu apa pira-pira bengawan. Faman menggawe sebelum ingkah pada ibu kafir sopaman ba'da dzalika ing dalam sawase mengkono-mengkono mitsaq Bani Israil. Saking sawase mengkono mitsaq minkum saking sira kabeh faqad qulna monggo teman-teman sasar sapa man sawa asabili ing luruse dalan. Walaqad akhadallahu mitsaq Bani Israil dan sungguh Allah telah mengambil perjanjian Bani Israil, yaitu mereka berjanji dan mengaku tidak akan menyembah selain Allah dan tidak akan berbuat syirik, tidak akan menyekutukan Allah. Wa ba'atsna minhum isnai asyara nabiya, dan kami utus dari Bani Israel 12 pemimpin. Dari Bani Israel di bawah pimpinan Nabi Musa alaihissalam, dan mereka terdiri dari 12 suku atau 12 marga. Nah, masing-masing marga diambil satu orang pemimpin
untuk membersamai Nabi Musa alaihissalam. Qala lahum ru'ya anna Bani Israil lama saqaru bi Misra ba'da halaki Fir'aun. Diriwayatkan bahwa Bani Israil setelah tenang di Mesir sesudah binasanya Fir'aun dan semua prajuritnya yang tenggelam di Laut Merah, Allah memerintahkan Bani Israil untuk berjalan menuju ke Ariha di negeri Syam. Nah, kota itu ditempati oleh suku Al-Kan'aniyun, suku Kan'an yang sewenang-wenang. Wa qala lahum inni katabtuha lakum daran fakhruju ilaiha wa jahidu man fiha wa inni nasurukum. Dan Allah berfirman kepada Bani Israil, jadi Ariha itu aku tetapkan untuk kalian sebagai tempat tinggal, maka keluarlah, berangkatlah ke sana dan perangilah orang-orang yang ada di Ariha tadi. Wa inni nasrukum, dan aku akan menolong. Wa qala Allahu inni ma'akum, dan Allah berfirman kepada para pemimpin tadi, aku bersama kalian. Wa kana Bani Israil isna syuhatan. Summa inna haula'i nuqaba bu'ithu ila madinati jabarin alladziina umira Musa alaihissalam bil qitali ma'ruf. Dia berbuat ala wali. Jadi akhirnya mereka berangkat ke Ariha untuk melihat keadaan penduduk di sana. Falamma dhabu ilaihim ra'au ajraman 'azimatan wa quwwatan musyrikatan babu. Setelah mereka berangkat ke sana, ternyata mereka melihat orang-orang di sana besar-besar, tinggi besar dan kuat-kuat. Jumlah mereka sangat banyak. Akhirnya 12 orang pemimpin tadi merasa minder dan tidak berani, mereka takut. Akhirnya mereka pulang dan memberitahu kepada kaum mereka. Padahal Nabi Musa sudah berpesan jangan beritahu warga kalian. Wana kasul misal ila kalba Yusha. Mereka akhirnya melanggar perjanjian kecuali dua orang, yaitu yang pertama Kalib dan Yusha. Dan mereka yang disebutkan dalam ayat Al-Quran, yaitu dalam ayat qala rajulani minal ladzina khafuna wa qala Allahu inni ma'akum la in aqamtumus sholata. Nah, itulah orang-orang Israel yang selalu sering melanggar janji, sering tidak nurut pada Nabi Musa alaihissalam. Bahkan sudah melihat banyak sekali bukti kenabian Nabi Musa, masih tidak terima. Qaina qawmu sholat wa ataitumuz zakat. Sungguh seandainya kalian menegakkan sholat, menunaikan zakat, dan kalian beriman kepada semua Rasulku, dan kalian membela mereka serta menghutangi, memberi hutang kepada Allah, berpinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik. Yang maksud pinjaman ini bukan Allah pinjam uang nanti untuk apa kan dibayar, bukan, tetapi yang dimaksud adalah sedekah. Kalau kalian mau memberi sedekah sunnah, lau kafirun anhum sayyi'atikum, maka pasti tentu kami akan menghapuskan dosa-dosamu dan akan memasukkanmu ke dalam surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai.
Tapi sebenarnya siapa yang kafir setelah itu, setelah diambil perjanjian dia malah menjadi kafir lagi, faqad dhalla sawa asabil, maka dia telah tersesat ya, dari jalan yang lurus. Fatima naqdihim maka sebab oleh rusak Bani Israel mitsaqahum ing janjine Bani Israel, la'anna laknat ingsun ing Bani Israel, wa ja'alna lan jajake ingsun qulubahum ing pira-pira antine Bani Israel qasiyatan ingkang atos. Tuharifuna padha ngrubah sapa Bani Israel al kalimah ing pira-pira jawab Allah an mawadhihi saking pira-pira panggonane al kalim. Wa nasulan padha ninggal sapa wa nasulan padha lali sapa Bani Israel hadran ing bagian mimma saking barang zukiru kang diilingake sapa Bani Israel di kelawan man. Wala tazalulan ora larang-larang ing sira Muhammad tatwariu iku mirsa ningali sira ala khainatin ing atase pengkhianatan minhum saking Bani Israel illa qalilan kejaba sithik minhum saking Bani Israel fahku mongko ngapura sira anhum saking Bani Israel wasfah lan ngapura sira inna Allah yuhibbu senang sapa Allah al-muhsinina ing wong-wong kang gawe bagus. Fa bima naqdihim mitsaqahum bisa tapi naqdihim mitsaqahum bi rasuli wa qatlil anbiya wa kitmani sifati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sebab mereka melanggar perjanjian. Jadi mereka berjanji pada Nabi Musa bahwa mereka akan senantiasa beriman kepada Allah dan beriman kepada para rasul. Tapi mereka melanggar perjanjian itu, bahkan mereka mendustakan para rasul. Ya, walaupun yang didustakan hanya satu, yang diiman hanya satu, maka dianggap mendustakan semua rasul. Waktu dari Muhammad dan mereka membunuh para nabi. Orang Yahudi, itu ada yang tidak beriman kepada Rasulullah, ada yang tidak beriman kepada Nabi Isa alaihissalam, ada yang membunuh Nabi Zakaria, Nabi Yahya, mereka bunuh. Ini dianggap sama dengan membunuh semua nabi. Dan mereka menyembunyikan sifat-sifat Rasulullah SAW yang sudah disebutkan dalam kitab Taurat. Di dalam kitab Taurat Allah sudah memberitahu bahwa Allah akan mengutus Rasul terakhir yang bernama Muhammad atau Ahmad, ya, misalnya disebutkan Ahmad. Ciri-cirinya disebutkan dalam kitab Taurat, tetapi oleh para pemimpin Yahudi, sifat-sifat Rasulullah itu tidak disampaikan kepada umat mereka. Waja'alna kulla'anna wa waja'alna quluban qasiyah. Karena mereka melanggar perjanjian mereka, maka mereka kami laknat, kami jauhkan, la'annahum wa akhrajnahum min rahmatin. Kami jauhkan mereka dari rahmat, dan kami jadikan hati mereka keras seperti batu, bahkan lebih keras dari batu. Yuharrifuna al-kalima amma mawadhihi. Mereka merubah firman-firman Allah dari tempatnya. Yuwayyiruna nabiyya Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa hukmar rajmi ba'da bayani di Taurat. Mereka merubah, jadi kitab Taurat, ya, beberapa kalimatnya dirubah oleh mereka.
yaitu tentang sifat-sifat Rasulullah Muhammad SAW, kemudian hukum rojak. Jadi di saya Nabi Musa, saya kaum Yahudi, kalau ada orang yang sudah pernah menikah dengan pernikahan yang sah, berzina, maka hukumannya rojak, sama seperti hukum Islam. Wa nasu hadzam mimma dzukiru bihi taraku ba'da mimma umiru bihi kitabihim. Dan mereka melupakan atau meninggalkan sebagian dari apa yang diperintahkan kepada mereka. Mereka diperintah dalam kitab mereka untuk beriman kepada Rasulullah Muhammad SAW, tapi mereka tidak beriman. Wala tasal taqalu ala kha'inatin minhum. Dan engkau Rasulullah Muhammad senantiasa melihat, senantiasa mengerti pengkhianatan yang mereka lakukan. Illa qalilan minhum, kecuali sedikit orang dari mereka yang tidak berkhianat. Di antaranya adalah Abdullah bin Salam dan kelompoknya. Atau orang yang tetap kafir, tetapi mereka tetap mereka berpegang pada janji itu, tidak melanggarnya. Fa'fu anhum, maka maafkan mereka. Wasfah, dan lupakan kesalahan mereka itu selama mereka masih menepati janji. Innallaha yuhibbul muhsinin, sebenarnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Allah a'lam. Karena udah tinggal sedikit, sudah pertemuan lagi, nanti berapa terus rekaman. Bab tawbati. Qala Nabi Muhammad ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid darain. Amin. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamat tawbatu 'ala Allahi lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalatin thumma yatubuna min qarib. Faulaika yatubu Allahu 'alaihim wa kana Allahu 'aliman hakima. Wa laysatit tawbatu lilladzina ya'maluna as-sayyi'at hatta idza hadara ahadahumul maut qala inni tubtu al-ana waladzina yamutuna wa hum kuffar. Al-ayat. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, innamat taubatu, angin pestine utawi tobat, ala wahi ing atase Allah, ai alati tegese kang kata bahkan najibake sapa Allah ala nafsihi sewa dewe Allah qabula ing nrimo allati bifadli kelawan anugerah Allah illazina iku kediri wong-wong yang malu akan nglakoni sapa allazina aswa ing ala bijahalatin kelawan bodho jahilina tegese hale padha ora ngerti. Kita asal nalikane duraka sapa alladzina rabbahum yang punirane alladzina. Sumaya tubun mereka pada tobat sapa alladzina min zamanin saking mangsa qaribin kang cedhak. Qabla ayyuhira tegese inna sadrine yento gor-goro yento apa itu sakarat sapa alladzi wa qabla ayyuhito dan indahadri yang meliputi asruhu apa amal Allah bihasanati kelawan kira-kira kebagusane wong. Bayah itu mongkong lebur apa suh ing hasanah awsih hati utawa sehatin wong qabla mawati mawtihi ing sadurunge
loro mantine wong faulai kama tenun ngono alladzina yaitu bikul motobat Allah subhanahu alaihi wasallam wa kana ana Allah subhanahu aliman iku datang mudane hakiman tur datang bijaksana walaysa dan orang atau bertobat lilladzina yang wong akeh yang anu kang lakoni sapa alladzina ayat as-sayyi'ati yang pira-pira dosa hatta idza hadar sehingga nalika teko hadar min salah sucine alladzina ya'malu sayyi'at al-mautu apa mati qala mangga ngucap sapa hadu ini tubtu ini sun tubtu iku tobat ingsun al-ana ing dalem saiki fala tanfa'u ora mafati apa tobat ing ahadu wala tuqbalu ora diterima apa tobat minhu saking ahadu walal ladzina ora wa akeh yang mutuna padha mati sapa alladzina bahwa hal utawi alladzina kufarun iku wong kafir. Allah Subhanahu wa taala dawuh taubat itu wajib diterima oleh Allah. Jadi kalau seorang bertaubat, Allah wajib menerimanya dengan anugerahnya. Yaitu bagi orang yang melakukan dosa dengan karena tidak tahu. Jadi dia melakukan dosa karena tidak tahu. Setelah sadar bahwa dia telah berbuat dosa, yatubuna min qarib. Kemudian mereka bertaubat dalam waktu yang dekat. Tidak lama setelah dia berbuat dosa, dia sadar kemudian bertaubat. Nah, waktu dekat itu kapan? Berapa menit atau berapa hari, berapa jam? Ini ada beberapa pendapat dari para ulama. Ada yang mengatakan sebelum datang sakaratul maut, sebelum nyawanya sampai ke tenggorokan. Ya, selama dia masih sadar, ya, nyawanya masih belum ke tenggorokan. Kalau udah mau mati baru tobat. Ya, sih. Wa qabla yuhita sumbu bi hasanatih, sebelum dosanya mengalahkan kebaikannya, sehingga karena banyaknya kejahatan dan dosa adanya kebaikannya kalah habis. Atau selama dia masih sehat, ya, sebelum dia sakit kritis menjelang kematian. Di waktu dekat berarti tidak terbatas, pokoknya dia masih sehat, belum kritis, itu masih bisa bertobat. Faulai kaitu dua, maka mereka Allah akan menerima tobat mereka. Walaysa taubatu lil ladzina amilu sayyi'at, dan taubat itu bukan untuk orang-orang yang banyak melakukan dosa, sehingga ketika datang mau menjemput dia baru mengatakan ini tutulan, sekarang aku bertobat. Maka taubatnya tidak bermanfaat, tidak ada gunanya. Taubatnya tidak diterima oleh Allah. Seperti Fir'aun. Ya, Fir'aun kurang apa dosanya? Ya, dosa terbesar adalah memerangi Nabi Musa dan mengaku sebagai Tuhan. Iblis kalah dengan Fir'aun. Iblis tidak berani mengaku Tuhan, tapi Fir'aun berani. Dan Fir'aun ketika tenggelam di Laut Merah, dia baru mengatakan ini amantu bi Rabbi Musa Harun. Aku sekarang beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun. Ya, tapi sudah terlambat, maka Allah tidak menerima tobatnya. Walal ladzina yamutuna wa hum kufar, dan tobat
juga tidak berlaku untuk orang-orang yang mati dalam keadaan kafir. Artinya orang kafir kalau mau bertobat sebelum mati, ya maka Allah akan menerima tobatnya. Bahkan orang yang dari kecil kafir, setelah tua dia dapat hidayah kemudian beriman, baru menyebut syahadat beberapa menit kemudian mati, maka semua dosanya habis dihapuskan oleh Allah dan dia akan masuk surga. Wa qala ta'ala nabdahu sin Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi tawbatan nasuha asa rabbukum an yukaffira ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Ya ayyuhalladzina amanu mu'minuna beriman sapa alladzina tubu tobat sira kabeh ila Allah tobatan dalam tobat nasuhan kang murni. Asa rabbukum menawa utawi dengan kabeh ayu kabeh kunyentok sapa iku yento lebur sapa rabbukum angkum saking sira kabeh sayyiati mengira kealanan sira kabeh kabeh dosa sira kabeh kaya tidak yang yento lebake sapa rabbukum kum ing sira kabeh jannatin mengira swarga tajri kang miling tadi saking sore jannat al-anhar wa pira-pira kali atau penyawan. Orang yang beriman bertobatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha. Taubatan nasuha itu taubat yang murni, yang benar-benar timbul dari hati yang paling dalam. Tidak ada niatan apa-apa. Asal hukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum. Semoga Tuhanmu akan melebur, akan menghapuskan dosa-dosamu dan masukkanmu ke dalam surga, pertamanan surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Ya, ini adalah janji dari Allah SWT bagi siapapun yang bertobat dengan taubat dan nasuha, maka Allah akan menghapuskan dosanya sebesar apapun, sebanyak apapun. Bahkan seandainya seseorang dosanya saking banyaknya sampai sundul langit, ya tadi biasanya ada dalam sebuah hadis, ya seandainya dosamu sampai sundul langit, sampai memenuhi langit, kemudian kamu mau datang kepadaku dan mohon ampun kepadaku, maka aku akan mengampuni dosa-dosamu. Wa qala ta'ala dalam dawuh Sayyidina Allah Ta'ala wa man ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu thumma yastaghfirillah yajidillaha ghafuran rahima. Wa man disabang yang melakukan sepaman su'an ing Allah aw yadhlim tangani ngoyo sepaman nafsahu ing awake dhewe iman Sumai sabit mengkari nyuwun ngapura sepaman Allah yang Allah yajid mengkono sepaman Allah yang Allah ghafuran ing zat kang maha ngapura ing berdatang welas asih. Wa may ya'mal siapa yang berbuat buruk, berbuat melakukan dosa atau menzalimi diri sendiri. Diri sendiri dalamnya melakukan pelanggaran ketentuan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dia mohon ampun kepada Allah, maka dia pasti akan menemukan Allah sebagai Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah tidak pernah tidak punya sifat dendam, ya, walaupun
walaupun seseorang mengaku nabi, mengaku Tuhan, kalau dia kemudian insaf mohon ampun kepada Allah, bertobat dengan sungguh-sungguh, maka Allah akan mengampuni. Bapak Ta'ala yadaki ya Syekh Al-Islam wa Syekh Nurul Imam Bukhari Muslim wa Tirmidzi wa Al-Harith bin Yazid, saking Harith bin Yazid qala nanti kau kata Harith bin Yazid qala nanti kau Ibnu Mas'ud sampai Ibnu Mas'ud sami itu Rasulullah itu berumur insun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ingkang dawuh sinten Rasulullah Lallahu asyaddu Lallahu afraku bitawbati abdi mu'min Lallahu yakti dari Allah ya ini berkata Lallahu yakti dari Allah afraku bikul bunga bitawbati abdihi kelawan tawbate kaulane Allah al-mu'mini kang mu'min min rasulin sanibang wong lanang nazalakan muntang medun kang singgah sapa rajul fi ardin ing dalem bumi wa fi atin lan lingkungan lalu kang kedue rajul muhlikatin kang binasaake maru kusetane rajul rahilatu dari kendaraan rajul alaiha kang iku ing atase rahilatuhu ta'amuhu utawi panane rajul wa syarabunan ngombene rajul. Kalau ada amangan nyeleh sapa rajul rasahu ing sire rajul panama turu sapa rajul namatan kelawan turu temenan. Pasti bodo mongko nglilir sapa rajul. Bakal dapat lan teman-teman wis ilang, lunga ilang rohilat apa kendaraan rajul. Fatola baha menggolek sapa rajul ha ing rohilatahu hatta idza stadda sehingga kawis banget alaihi tasarrujul al-harru panas wal ansulan ngorong au masya Allah amma tabarang sa'atan sa'aki Allah subhanallah qala mongko ngucap sapa rajul arji'u ila makani arji'u bali ingsun ila makani mai panggonan sun alladzi kuntu alladzi kan kudu ngamasin ingsun fihi ku ing dalem alladzi fa ana mawtu ingsun hatta amuda sehingga masih ingsun bahwa termongnya sapa rajul atau sira rajul ala sa'idihi ing atase lenane rajul liyamuta supaya yen mati sapa rajul pastai pada mengombil sapa rajul faida mawdumadaan rahilatu tawi kendaraan rajul indahu iku ing dalem sandinge rajul alaiha iku indase rahilatuhu zatuhu utawi bekali rajul wa syarabulan ngombene rajul. Allah mengutai Allah asyadul kulo banget farokan abane bungae bitaubatil abdi kelawan taubate kawula al-mu'mini kang mukmin min hadza tiniban iki rajul birahilatihi kelawan kendaraane hadza wa zatihi lan bekale hadza. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim dan Imam Tirmidzi dari Harith bin Yazid. Harith berkata, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Jadi ini Rasulullah bersabda diceritakan oleh Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud bercerita kepada Harith bin Yazid. Kata Rasulullah, sungguh Allah lebih berbahagia, lebih bunga dengan menerima tobatnya seorang hamba yang beriman daripada seseorang yang singgah di satu tempat yang membinasakan. Jadi seandainya ini hanyalah gambaran perumpamaan. Ada orang pergi jauh membawa kendaraan. Kalau dulu kendaraan kan onta atau kuda. Kalau sekarang misalnya orang bawa mobil, di dalam mobil bekal yang banyak. Ada uang, ada makanan, ada
minuman, ya ada HP, kemudian dia ngantuk, istirahat di satu tempat, ya, istirahat di satu tempat. Begitu, ya, kemudian dia tidur, begitu terbangun, mobilnya hilang, ya, mobilnya hilang. Padahal di situ ada uang, ada HP, ada makanan, minuman, dia nggak bawa apa-apa. Dia bingung, yang jalan mencari mobilnya, barangkali nanti mobilnya jalan sendiri. Kalau tempat kali nggak kemana-mana nggak ketemu. Dia capek, dia sudah kepanasan, kehausan, dia ngomong pada diri sendiri, arju ilal makan dari kuntuki. Kalau mau kembali aja, kembali ke tempat tadi, mau tidur lagi. Dan tidur yang kedua ini, yang niatnya biar mati, keluarnya karena apa? Kehausan dan kelaparan. Makanya dia kembali tidur lagi. Tapi ternyata nggak mati, ya. Dia bangun, ternyata mobilnya ada di dekatnya. Nah, kira-kira kalau ada kejadian seperti itu apa perasaannya? Dia mobil masih baru beli, ya. Dia baru beli, terus itu ada uangnya puluhan juta, ada HP-nya harganya puluhan juta, bekal-bekalnya banyak situ, tiba-tiba hilang. Kalau dicari sampai capek, sampai kehausan, dia tidur, mobilnya kembali lagi. Ternyata sangat bahagianya luar biasa. Dan Allah lebih bahagia ketika ada seorang yang bertobat dibandingkan dengan bahagianya orang yang kehilangan mobil kemudian mobilnya ketemu lagi. Wa muslimun, tadi ketika seorang muslim, ya ayuhan nasu, para manusia, tubuh tobat sira kabeh ila wa Allah, fa ini maksudnya ingsun atau tubuh tobat ingsun ilaihi maring Allah fil yaumi dalam sedina mi'ata marratin kelawan 100 ambalan. Diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW sabda, wahai manusia, hai manusia, tubuh ilallah, bertobatlah kepada Allah. Jadi kita semuanya diberitahu oleh Allah supaya bertaubat. Sering-seringlah membaca istighfar dengan jumlah yang banyak. Ya, dengan cuma 3 kali tok setiap sholat, kadang malah nggak baca istighfar. Karena di sholat langsung megang HP. Memang setan kita ini luar biasa. Kadang-kadang saya sendiri itu membaca Quran, ya. Terus itu HP tidak jadi baca Quran. Nah di sini ya, jadi jangan hanya 3 kali tok setelah sholat. Kata Rasulullah, fa inni atubu ilaihi fil yaumi mi'ata marrah. Rasulullah orang apanya? Orang yang paling sempurna, tidak punya dosa, tapi beliau setiap hari membaca istighfar 100 kali. Kita dosanya banyak, nggak hitung, nggak ada jaminan. Kalau sudah dijamin pasti sudah nggak mungkin masuk neraka. Kita nggak ada jaminan, nggak ada kita andalkan. Maka marilah kita banyak-banyak membaca istighfar. Terakhir, Ibnu Majah, lam yuri sunan Ibnu Majah. Lau akhtatum, lamun bersalah sira kabeh, hatta tablughu sehingga mencapai khotoya kemudian apa kira-kira kesalahan sira kabeh, as-samaa ing langit, tumatubtu mengkali tobat sira kabeh, lata ada mengojoti nerima tobat Allah subhanahu alaikum atas sira kabeh. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Ibnu Majah. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah,
Rasulullah SAW bersabda, seandainya kamu berbuat salah, berbuat dosa, sehingga dosamu sampai langit, ya kan, dosanya kelihatan, kalian tumpuk-tumpuk itu sampai sundul langit, full, penuh. Semua tutup, kemudian kamu bertobat, maka pasti Allah akan menerima tobatmu. Seandainya dosa kelihatan, semua orang bertobat, karena dosa itu menakutkan. Ya, karena dosa nggak kelihatan, maka orang tenang-tenang aja. Dosanya banyak, tidak merasa. Padahal seorang muslim digambarkan oleh Rasulullah, orang mukmin itu melihat dosanya walaupun dosa kecil seperti gunung yang melayang-layang di atas kepalanya, dan dia khawatir kalau gunung itu akan menimpanya. Beda dengan orang kafir melihat dosa seperti lalat yang hendak di hidungnya atau di wajahnya, kemudian dia mengusirnya dengan tangan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, demikian pada hari ini, semoga Allah SWT senantiasa membantu kita dan membimbing kita ke jalan yang terbaiknya, dan semoga yang isi kajian pada pagi hari ini bisa kita pahami, walaupun sebagian dan mudah-mudahan bisa kita amalkan, termasuk nanti kita diingatkan oleh Rasulullah untuk, dan Allah juga, Allah dan Rasulullah untuk bertaubat dan memperbanyak baca istighfar minimal 100 kali sehari malam. Dan jangan lupa juga kita mendoakan, mohonkan ampunan untuk kedua orang tua kita. Karena seorang ulama mengatakan, apabila seseorang mendoakan orang tuanya sehari semalam hanya 5 kali, itu belum anak yang berbakti. Ya. Jadi terus gimana ya, kita ulang. Kita doakan begitu wali-wali daya, diulang-ulang, ya, jangan cuma sekali. Begitu di wali-wali daya, Allah bayani sobiro. Gak sampai semenit, 10 kali pada semenit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. 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 Wa ikratu mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika subhanak. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma taqabbal minna innaka samiul alim, tub alaina innaka tawwabur rahim. Wahdi wa fadlana wa rahmatul mustaqim. Ibadatul Qur'an azim, wa rahmatul karim. Wa'fu 'anna ya karim, wa'fu 'anna ya rahim. Waghfir lana dzunubana wa dzunub walidina wa masyayikhina wa fadlika ya arhamar rahimin. Allahumma zayyina bi zinatil Qur'an wa akhrimna bi khatmil Qur'an wa syarifna bi syarafatil khatmil Qur'an wa albisna bi rahmatil Qur'an wa tunzilna bi syarafatil Qur'an wa afina bi dunya wa adzabil akhirah wa hurmatil Qur'an wa arham jami'a ummati Muhammadin fil Qur'an. Allahumma ja'alil Qur'ana lana fid dunya qarina wa fil qabri munisa wa fil qiyamati syafi'a wa ala siratil murad wa ila jannati rafiqa wa min an-nasri wa hijaba wa ila al-khairati kulliha dalila wa innama bi fadlika wa julika wa bika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala mu'min sudurana wa sudur umurana wa adhib fikrana wa hasin bi akhlaqana wa sidqana akhlaqana wa nawdir bihi quburana ya rabbal alamin. Allahumma taqabbal sallallahu alaihi wa sallam ila hawadhi habibina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam thumma ala wahyi bayyina nabiyyi wal mursalin wa ila malaikillahi muqarrabin thumma ila wahyi sadatina Abi Bakr wa Uthman wa Ali wa ila baqiyati tabi'in wa tabi'in wa muslimin wa ila wahyi jami'a alaina kullum muslimin wa ghayriha haitsu ma kana min al-muslimin wa ghayriha radhiyallahu subhanahu wa ta'ala subhanahu wa ta'ala muslimin khususan abana wa ummahatina wa ajdadina jaddatina fa amanna wa akhbarana wa
وصدق من صبر إليه وجعل نورا سراجا بين أيديهم وأطعم الله بما عليه وحمد وصحة واسعة واغفر لهم مغفرة جميعا اللهم اغفر لهم وارحمهم وارحمهم واغفر نزلهم ووسع مدخلهم وادخل في بشر الجنان يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. يا رب اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.